Jenazah Ali Khamenei dikabarkan telah ditemukan dan kematiannya dikonfirmasi oleh seorang pejabat Israel. Timur Tengah kembali berada di ambang kobaran konflik besar. Setelah serangan gabungan pertama yang dilancarkan oleh Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu pagi 28 Februari, Iran merespons dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teheran menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di hampir seluruh negara Teluk, kecuali Oman. Puluhan rudal diluncurkan ke instalasi Amerika di Qatar, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, hingga instalasi di Irak Utara, termasuk wilayah Kurdistan. Pada saat yang sama, gelombang drone dan rudal juga diarahkan ke wilayah Israel. Lalu mengapa Oman tidak menjadi target? Karena justru negara inilah yang selama ini berperan sebagai mediator antara Washington dan Teheran dalam negosiasi yang bertujuan menghentikan program nuklir dan rudal balistik Iran. Negosiasi tersebut kini berada dalam kondisi yang sangat terguncang. Pernyataan publik Presiden Donald Trump yang bernada maksimalis semakin memperkeruh situasi. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran tetap menyatakan bahwa pintu dialog belum sepenuhnya tertutup. Jika serangan dihentikan, Iran mengaku siap mengevaluasi langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Semua ini terjadi bahkan setelah Israel dikabarkan berhasil menyingkirkan tokoh-tokoh kunci, termasuk Menteri Pertahanan dan Komandan Islamic Revolutionary Guard Corps, sebuah posisi yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam. Namun, jika kita melihat lebih dalam, respons Iran sejauh ini masih bersifat terukur. Memang belum pernah terjadi sebelumnya dan penuh risiko, tetapi secara kuantitatif relatif terbatas. Serangan balasan ini lebih menyerupai peringatan keras, sinyal bahwa Iran memiliki kemampuan untuk memperluas konflik menjadi perang regional. Nama operasi balasan tersebut pun berbicara banyak. Operasi Janji Sejati. Pesannya jelas, jika jalur ini terus ditempuh oleh Washington dan Yerusalem, maka perang tidak lagi terbatas, melainkan akan meluas ke seluruh kawasan. Di balik langkah ini, terdapat kalkulasi strategis dari kepemimpinan Iran. Dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di berbagai negara Timur Tengah, Teheran berusaha menekan negara-negara tetangganya agar ikut mendesak Washington dan Israel menghentikan operasi militer. Strategi ini memang berisiko, karena dapat memicu kemarahan negara-negara yang wilayahnya dijadikan medan konflik. Namun dari sudut pandang Iran, pilihan mereka terbatas. Iran tidak memiliki angkatan udara yang dominan dan sistem pertahanannya relatif lemah dibandingkan lawan-lawannya. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya alat tawar yang tersisa adalah kemampuan pembangkangan dan eskalasi regional yang masih mereka miliki. Situasi kini berada di titik genting. Dunia menunggu, apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah, atau hanya babak paling berbahaya dari permainan tekanan diplomatik yang belum sepenuhnya berakhir. Dan pada dasarnya, itulah yang sedang mereka lakukan, menggunakan rudal dan drone sebagai alat tekanan strategis. Namun, seperti yang sudah saya katakan, ini adalah pedang bermata dua. Strategi ini bisa saja justru menghasilkan efek sebaliknya, menyatukan negara-negara Teluk untuk berdiri bersama melawan Iran. Meski sebagian besar serangan difokuskan pada instalasi militer Amerika Serikat, tetap saja ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan teritorial negara-negara tersebut. Reaksi pun langsung bermunculan. Arab Saudi mengutuk dengan keras apa yang mereka sebut sebagai agresi brutal Iran, menegaskan solidaritas penuh terhadap negara-negara yang terdampak dan menyatakan kesiapan untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna mendukung langkah-langkah yang diperlukan. Sementara itu, Qatar melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk merespons serangan tersebut, sekaligus menegaskan solidaritas dengan negara-negara Teluk lainnya dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas kawasan. Secara militer, sebagian besar rudal memang berhasil dicegah, namun tidak semuanya. Setidaknya satu rudal dilaporkan menghantam pangkalan AS di Bahrain, lokasi markas United States Fifth Fleet. Di Doha, rudal Iran yang berhasil dicegah justru jatuh ke area permukiman, meledak dan menciptakan bola api besar disertai kepulan asap tebal. Di Uni Emirat Arab, puing-puing dari rudal yang dicegat berjatuhan di beberapa wilayah, dan bahkan beberapa jam setelah respons awal tersebut, Iran masih terus meluncurkan gelombang baru rudal dan drone ke negara-negara seperti Qatar dan UEA. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka terus melakukannya? Ada dua kemungkinan interpretasi. Di satu sisi, jika tujuan awalnya adalah memberikan peringatan strategis, maka melanjutkan peluncuran rudal yang tampaknya tidak mengubah keseimbangan situasi terlihat
kurang masuk akal, kecuali jika serangan itu juga dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis sistem pertahanan udara negara-negara tersebut. Apakah ini bagian dari pengumpulan data militer? Itu belum jelas, tetapi kemungkinan tersebut tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, ini juga merupakan cara untuk menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik, memperluas tekanan sehingga semua negara tetangga ikut merasakan konsekuensinya. Yang jelas, ini belum berakhir. Saat ini, muncul laporan bahwa Selat Hormuz telah ditutup. Iran menyatakan bahwa kapal-kapal tidak diizinkan melewati jalur tersebut. Ini bukan sekedar selat biasa. Sekitar 20% minyak mentah dunia dan antara 20 hingga 30% pasokan gas alam cair global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Langkah ini berpotensi meningkatkan ketegangan secara drastis. Islamic Revolutionary Guard Corps menyatakan bahwa kapal-kapal tidak diizinkan melintas, sebagaimana dikutip oleh pejabat dari misi Angkatan Laut Unik Eropa. Dampaknya langsung terasa. Perusahaan asuransi mulai menangguhkan kontrak, kapal-kapal komersial berbalik arah, dan lalu lintas maritim di selat tersebut dilaporkan nyaris kosong setelah pengumuman itu. Pertanyaannya kini bukan hanya soal militer, tetapi juga ekonomi global. Berapa lama penutupan ini akan berlangsung? Karena jika berlangsung lama, biayanya bagi pasar energi dan stabilitas dunia bisa sangat tinggi. Dan sekali lagi, ini belum selesai. Dengan mempertimbangkan semua ini, pertanyaan paling krusial sekarang adalah apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Masih terlalu dini untuk memastikan arahnya. Namun beberapa negara Teluk, terutama Uni Emirat Arab, tidak menutup kemungkinan melakukan pembalasan yang dapat semakin memperburuk situasi. Respons Iran kali ini berbeda karena serangan dari Amerika Serikat dan Israel juga berbeda dibandingkan serangan Juni lalu. Kali ini Teheran, khususnya distrik Pashtun, pusat lembaga pemerintahan dan militer utama termasuk istana presiden dan kediaman sejumlah pemimpin menjadi fokus. Sementara sekitar 10 kota lain turut diserang dengan target instalasi militer dan lokasi strategis. Israel bahkan mengerahkan sekitar 200 jet tempur untuk menghantam lebih dari 500 target di dalam Iran, salah satu operasi udara terbesar dalam sejarahnya. Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa ini bukan sekadar melemahkan kemampuan nuklir, melainkan tujuan yang jauh lebih ambisius dengan menyebut garda revolusi, angkatan bersenjata, hingga kepolisian, bahkan menawarkan kekebalan jika mereka meletakkan senjata. Namun tekanan sebesar ini dapat membuat rezim terpojok dan memicu kesalahan perhitungan karena keputusasaan.